Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1679 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya, Yusuf, dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tangan-Mu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa Engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika terjadi kelaparan hebat di seluruh dunia. Dan rupanya kelaparan hebat itu sudah mulai masuk ke tanah Mesir. Kalau saudara membaca pasal 47 ini, ayat 13 berkata begini, "Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang-orang Mesir sudah mulai merasakan dampak dari kelaparan hebat itu. Dan orang-orang Mesir itu datang kepada Yusuf untuk meminta makanan. Yusuf tidak memberikan makanan itu gratis, tidak. Yusuf menyuruh orang Mesir untuk membeli dengan uang. Setelah makanan yang mereka beli itu sudah habis, kembali lagi orang Mesir itu datang kepada Yusuf dan meminta makanan. Yusuf sekali lagi tidak memberikan makanan itu secara gratis. Yusuf menyuruh orang Mesir itu untuk membelinya dengan cara menukarkan hewan ternak mereka dengan makanan. Dan orang-orang Mesir melakukannya. Mereka menjual semua hewan ternaknya untuk membeli makanan kepada Yusuf. Setahun habis makanan mereka, mereka kembali lagi kepada Yusuf dan meminta makanan kepada Yusuf. Tapi sekali lagi, Yusuf tidak memberikannya kepada mereka. Yusuf menyuruh mereka untuk menjual tanah milik mereka, untuk dijual kepada Firaun sebagai ganti makanan mereka. Karena orang Mesir tidak lagi memiliki apa-apa, otomatis seluruh tanah di Mesir milik Firaun. Dan
semua orang Mesir menjadi hamba dari Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Tuhan kita Allah yang besar dan luar biasa. Amin. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Tuhan sudah mengatur segalanya yang paling terbaik buat anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan sudah mengatur segalanya agar keturunan Israel tetap terpelihara. Amin. Tuhan izinkan Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual kepada orang Ismail, lalu dijual ke Mesir menjadi hamba dari Potifar, dipenjarakan, dan akhirnya Yusuf boleh menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu semua rancangan Tuhan yang luar biasa untuk memelihara satu bangsa ini. Amin. Dengan adanya Yusuf di Mesir, itu sangat berarti bagi kehidupan Israel dan keturunannya di masa-masa kelaparan hebat yang terjadi di zaman Yusuf. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin bagi pandangan kita ini pengalaman yang buruk, sesuatu yang berat mungkin dalam kehidupan saudara untuk menjalaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi percayalah, Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya mengibaratkan dengan kain yang dibordir. Saudara perhatikan, kain yang dibordir dari sisi belakang atau sisi bawahnya itu saudara sepertinya tidak jelas. Sepertinya acak-acakan. Tetapi kalau saudara melihat dari sisi luar atau dari atas, saudara akan melihat itu akan membentuk anyaman yang indah. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita melihat kehidupan kita itu hanya dari sisi bawah, hanya dari sudut pandang perspektif dari kita manusia. Sehingga kita melihatnya, waduh ini acak-acakan, ini berat, ini sulit. Tetapi mari kita melihat dari sudut pandang Allah, kita melihat dari atas. Kita akan melihat gambaran yang sangat indah yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya perjalanan panjang oleh Israel dan juga keturunannya itu sangat-sangat berat. Tapi saudara melihat, Tuhan tetap menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati mereka. Amin. Tuhan justru memakai kesulitan yang dialami oleh Yusuf itu untuk kebaikan Israel dan keturunannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Israel atau Yakub pergi ke Mesir, Tuhan telah berfirman kepada Yakub. Perhatikan Kejadian pasal 46 ayat 3 dan ayat 4. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lalu firman-Nya, Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Perhatikan ayat 4. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Amin. Perhatikan ayat 4, Tuhan berkata, Aku sendiri akan menyertai engkau. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan ini. Pegang firman Tuhan ini dan yakinilah bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Saudara, bukti penyertaan Tuhan kepada Israel, saya yakin dan percaya, itu masih relevan, masih terhubung sampai sekarang ini, masih berlaku sampai di zaman sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan Israel, Yakub, selamat sampai ke Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan menyertai saudara dan saya sampai kepada tujuan Tuhan buat kita. Amin. Sama seperti penyertaan Tuhan kepada Yakub, kepada Israel sampai ke Mesir dengan keadaan selamat dan terpelihara diberkati. Demikian juga Tuhan akan menyertai saudara dan saya sampai ke tujuan Tuhan buat kita. Amin. Tuhan yang menyertai. Pegang firman Tuhan ini. Bahwa kita tidak berjalan sendiri. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Maka Tuhan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saya percaya, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan melihat karya mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang heran dan ajaib dalam setiap perjalanan hidup kita. Betul, kenyataannya kita mengalami banyak persoalan, pergumulan, tantangan, tekanan dalam hidup kita. Tapi tetap kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melakukan mujizat demi kita, anak-anaknya. Haleluya. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, maka saudara akan melihat Tuhan akan membuat kita berhasil dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap sisi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan memelihara Israel dengan memberi makan di masa kelaparan yang hebat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi Israel. Saya percaya itu juga yang berlaku buat saudara dan saya, orang percaya. Tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih hidup. Kita masih bernapas. Itu tanda Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menyertai kita, sudah seharusnya hidup kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Amin. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan saudara dan saya, orang percaya. Amin. Kalau saudara khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kita makan, pakai, dan lain sebagainya, itu menandakan kita orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita nggak perlu khawatir dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Kalau kita masih khawatir, saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberi jaminan kepada kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Pegang firman Tuhan itu. Kalau kita menjadikan Tuhan itu gembala kita, kita nggak perlu khawatir. Sebab Tuhan yang akan mengantarkan gembalaannya, yaitu domba-dombanya, ke tempat rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Gembala kita yang akan menghantar kita ke tempat-tempat itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak perlu khawatir dengan apa yang terjadi, apa yang diprediksi orang di tahun ini. Gak perlu khawatir. Karena hidup kita ini bukan ditentukan dengan perkataan orang, tetapi ditentukan oleh perkataan firman. Pegang janji firman Tuhan itu. Maka itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau kita khawatir, maka hidupmu akan penuh dengan kekhawatiran. Hidupmu akan pesimis. Hidupmu akan mengalami degradasi dalam hidupmu. Tapi kalau saudara melihat Tuhan menyertai saudara, hidupmu akan optimis. Bukan pesimis, tapi optimis. Saudara akan percaya, sekalipun tempat itu sepertinya tidak menjanjikan, tapi Tuhan yang menjanjikan, Dia yang akan menyediakan segala keperluan, kebutuhan saudara dan saya. Jangan khawatir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan perjalanan hidup Israel atau Yakub dan anak-anaknya. Janji Tuhan
Tuhan menyertai dan memberkati Israel, betul? Saudara lihat perjalanan hidup dari Israel dan keturunannya, betul-betul Tuhan pelihara. Amin. Tuhan membawa Israel dan anak cucunya ke Mesir, dan mereka betul terjamin di Mesir. Makan minum mereka terjamin oleh Yusuf. Amin. Lihat, orang Mesir saja harus membeli gandum kepada Yusuf. Mereka menjual segala yang mereka miliki, dan mereka menjadi hamba dari Firaun. Tapi sudah perhatikan, Israel dan keturunannya, anak cucunya, terpelihara. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan bagi Israel. Amin. Haleluya. Saya percaya itu juga yang akan terjadi kepada kita orang percaya. Tuhan pasti sediakan semua yang kita butuhkan. Makanya jangan khawatir. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberkati keturunan Israel di Mesir. Tuhan memberkati anak cucunya Israel. Haleluya. Perhatikan ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Haleluya. Tuhan memberkati Israel dengan keturunannya yang semakin hari semakin bertambah banyak. Amin. Saudara, dengar baik. Bicara berkat itu bukan hanya bicara finansial atau bicara keturunan, tapi juga bicara kuasa Tuhan. Tuhan memberkati artinya kuasa Tuhan hadir dan beracara dalam kehidupan orang atau tempat yang mendapat berkat itu. Amin. Sudah perhatikan, Tuhan memberkati keturunan Israel sehingga mereka semakin banyak dalam kuantitas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya anak bertambah, tapi berkat-berkat Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Haleluya. Tuhan memberkati mereka bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan juga memberkati saudara dengan keturunan. Saudara yang mungkin divonis dokter mandul sudah tidak bisa punya anak, saya berdoa saudara, supaya saudara juga diberkati Tuhan dengan memiliki keturunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga akan memberkati saudara dalam usaha, dalam pekerjaan saudara. Anak cucu saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat saudara. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Israel atau Yakub meminta kepada Yusuf agar nanti kalau dia mati di Mesir, keturunan Israel harus membawa tulang belulangnya dan menguburkannya di tanah nenek moyang mereka di Kanaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini ada komitmen. Yakub meminta Yusuf untuk berjanji, bersumpah setia bahwa Yusuf atau orang Israel yang tinggal di sana harus disampaikan sampai kepada anak cucu bahwa tulang belulang dari Yakub nanti tidak boleh dikubur selamanya di Mesir, tapi harus dibawa seiring berjalan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tulang belulang Israel atau Yakub harus dikuburkan di tempat nenek moyang mereka, di tanah yang kelak dijanjikan Tuhan kepada Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Kesanalah tulang belulang Yakub harus dikubur. Dan Yusuf berkomitmen. Yusuf bersumpah melakukan itu buat Yakub. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan dan benar, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tulang belulang Yakub juga diambil dan dibawa orang Israel untuk dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyang daripada Yakub atau Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, kita belajar Tuhan menyertai perjalanan Israel selamat sampai ke Mesir. Demikian juga Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup saudara sampai kepada tujuan Tuhan buat saudara. Yang kedua,
penyertaan Tuhan itu dibuktikan dengan pemeliharaan Tuhan bagi Israel dan juga keturunannya. Saudara pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan memelihara saudara. Makanya jangan khawatir. Fokus saja kepada Tuhan, maka saudara akan melihat karya Tuhan yang hebat, luar biasa, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga kita belajar, penyertaan Tuhan buktinya adalah berkat. Tuhan memberkati bukan hanya kualitas tetapi kuantitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar yang terakhir ada komitmen di sana. Ada sumpah, ada perjanjian Yakub dan juga Yusuf di sana yang harus dipegang. Saudara dan saya orang percaya juga harus punya komitmen yang harus dipegang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati sama seperti Tuhan memberkati Israel dan keturunannya. Bapa di surga mau berdoa biar mereka yang saat ini sedang bergumul dengan rumah tangga mereka, Tuhan menolong mereka. Sehingga mereka hidup damai, rukun selalu dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mamuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.